teman-teman, saya sedang berada di rumah adik ya teman-teman. Di rumah adik di daerah Desa Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini kita memasuki lebaran hari ketiga ya. Dan insya Allah nanti kita akan pulang ya. Entah pagi, entah siang ya, insya Allah ya teman-teman ya. Doakan saja semoga perjalanan kami nantinya dalam keadaan selamat. Teman-teman, nah suasana pagi di daerah Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Bandar Pusaka, Desa Jambu Rambung ya. Dan di sini tidak terlalu tidak terlalu polusi udara. Cuman di sini musim debu ya, musim debu, jalan-jalan berdebu karena sudah lama kita tidak hujan, jadi daerahnya berdebu ya teman-teman. Dan di Blok 4 ini, Blok 4 Desa Jambu Rambung ini terkenal susah air ya. Terkenal susah air dikarenakan daerah perbukitan. Makanya dusun ini alhamdulillah tidak terkena banjir waktu banjir bandang baru-baru ini ya. Sebelah sana rumah orang tua kita ya. Karena di sini bukit ya, jadi alhamdulillah tidak kena banjir. Namun kalau yang lainnya, yang rata, yang rendah ya, habis semua terkena banjir, yang rendah-rendah ya sebelahnya. Jadi ini depan ini pasar ya teman-teman ya. Nah, ini pasar. Ini saya posisi sebelah sini pasar. Ini Desa Jambu Rambung, kecamatannya sama, Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi kalau sebelah pasar seberang sebelah sana, seperti rumah itu, seberang sana itu Desa Babu ya. Itu perbatasannya pasar ini. Desa Babu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Teman-teman, kita sudah pulang dari masjid tadi ya, sholat subuh berjamaah. Salah satu cara menangkal sihir agar tidak mudah terkena sihir, Anda bangun di waktu subuh dan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Terutama subuh itu penting kali ya. Dan salah satu orang yang susah terkena sihir itu apabila dia menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid bagi laki-laki ya. Dan bangun di waktu subuh atau sebelum subuh ya. Nah, melangkahkan kaki jalan ke masjid ya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi tidak gampang orang terkena sihir, dan bisa dibilang susah kita jumpa orang yang kena sihir itu kalau orang tuh rajin sholat berjamaahnya di masjid ya. Itu salah satu pagar yang sangat kuat teman-teman ya. Makanya banyak yang kena sihir, kena guna-guna, kena santet, itu rata-rata orangnya tidak sholat berjamaah di masjid. Dan orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, insya Allah orang sehat ya. Berjalan kaki itu sangat baik sekali ya. Kalau jaraknya agak jauh sedikit teman, orang sekarang manja ya, sedikit naik kendaraan, naik sepeda motor, dekat naik sepeda motor. Padahal jalan kaki itu dari segi olahraga saja sudah menyehatkan ya. Karena Rasulullah juga kalau ke masjid berjalan kaki ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jangan tinggalkan zikir pagi. Jadi habis sholat subuh ada namanya zikir pagi ya, minimal Anda baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan lain sebagainya, minimal sekali ya. Zikir pagi itu panjang bacaannya teman-teman ya. Begitu juga jangan tinggalkan zikir petang nanti habis asar ya. Nah, ini salah satu pagar yang nomor 1 teman-teman. Habis subuh kita zikir pagi ya. Allah mentransfer malaikat menjaga kita sampai petang. Habis petang, habis sholat asar, Anda zikir petang,
Allah transfer malaikat menjaga Anda sampai subuh. Berarti Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini suatu amalan yang mudah sebenarnya, tidak susah. Ya, habis subuh sambil duduk-duduk, sambil santai, sambil zikir, kan mudah ya, tidak susah. Nah, begitu juga habis asar kan di waktu-waktu istirahat dia, bukan di waktu kita sibuk ya. Bukan di waktu kita sibuk bekerja, tapi di waktu kita istirahat. Masya Allah, tabarakallah. Allah maha mengetahui kesibukan makhluknya. Waktu mana yang cocok untuk makhluknya, untuk hambanya, Allah tuh maha tahu. Makanya sholat 5 waktu itu sebenarnya tidak mengganggu aktivitas kita, tidak teman-teman. Karena waktunya pun waktu-waktu manusia itu sedang beristirahat. Kita bilang zuhur di siang hari ya, itu waktu istirahat. Subuh bangun, bangkit dari tidur satu malaman, itu pun waktu-waktu yang sangat istirahat. Kemudian apalagi namanya, maghrib ya sedang santai, isya menjelang tidur. Jadi nggak mengaruhi ya. Nah, kalau mau sholat sunat silakan, yang rajin ya silahkan, sangat baik sekali. Sholat tahajud malam atau sholat qiyamul lail, sholat witir ya, yang disebut sholat qiyamul lail, itu sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ditambah lagi itu ya lebih, masya Allah, tabarakallah, makin mantap ya. Sholat duhanya, sholat sunat mutlaknya dan lain sebagainya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, terus itu masya Allah, tabarakallah. Jadi yang diwajibkan pada kita itu sholat 5 waktu. Waktunya pun waktu-waktu kita istirahat. Subuh waktu kita bangun dari tidur, istirahat, tenang, santai ya. Zuhur waktu siang, asar waktu sesudah bekerja, sore menjelang malam, kan waktu-waktu istirahat ya. Maghrib isya waktu sedang santai di rumah, masya Allah. 5 waktu ya. Jadi begitulah ya. Satu hari itu ada 24 jam teman-teman ya. Kita bilang sholat sekhususnya satu sholat itu 5 menit. Insya Allah udah khusuk tuh ya, udah mantap, sudah tumanina. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. Bayangkan yang Allah tuntut, Allah minta jatah untuk agar kita beribadah kepada Allah dalam satu hari satu malam 24 jam, hanya 25 menit. Jamnya 24 jam, 25 menit, sisanya silahkan ya. Nah, seperti itu. Itu pun kebanyakan berat ya, berat ya. Bangun subuh seperti ini berat, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu bukan milik para nabi, bukan milik para rasul, akan tetapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.